semuanya, kenalin nama aku Andara Kisyapilia. Aku dari Prodi 3 Teknik Kimia dengan NIM 2414119997. Ada yang tahu nggak ya, hari ini aku mau ngebahas apa? Apakah termodinamika, neraca energi, atau malah neraca massa? Tentu bukan dong. Aku hari ini akan ngebahas tentang digitalisasi. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih apa itu digitalisasi. Jadi digitalisasi adalah proses mengubah sesuatu yang tadinya manual atau analog menjadi sesuatu yang digital. Nah, itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan dari digitalisasi adalah mempermudah kita nih untuk menyimpan dan mengelola data. Selain itu, digitalisasi juga dapat mendorong kemajuan teknologi. Nah, selain belajar tentang pengertian digitalisasi, kita juga akan membahas nih, apa sih dampak positif dan negatif dari digitalisasi, serta ada nggak ya contoh studi kasusnya, dan bagaimana implementasinya dengan Pancasila. Nah, hal-hal selanjutnya yang akan kita pelajari tentang digitalisasi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Tahukah kamu bahwa lebih dari 70% penduduk Indonesia kini terhubung ke internet, dan rata-rata orang Indonesia bisa menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di dunia digital. Angka ini menunjukkan bahwa digitalisasi sudah menjadi bagian besar dari kehidupan kita. Segalanya kini serba cepat, serba mudah, dan serba online. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan penting. Apakah digitalisasi selalu membawa dampak positif? Mari kita bahas. Secara positif, digitalisasi membuat hidup kita jadi lebih mudah. Informasi bisa diakses kapan saja, pekerjaan lebih efisien, dan komunikasi tanpa batas. Dalam pendidikan, kita bisa belajar dari mana saja lewat platform online. Dan di bidang ekonomi, muncul banyak peluang baru, seperti bisnis digital dan pekerjaan berbasis teknologi. Namun, di sisi lain, ada juga dampak negatif yang harus diperhatikan. Interaksi sosial langsung mulai berkurang, karena orang lebih sering berkomunikasi lewat layar. Lalu, penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, dan kecanduan media sosial makin marak. Selain itu, tidak semua masyarakat punya akses internet yang memadai, sehingga kesenjangan digital masih terjadi. Jadi, pertanyaannya, apakah kita sudah cukup bijak dalam menghadapi era digital ini? Digitalisasi bukan hanya sekedar kemajuan teknologi, tapi juga ujian bagi kita untuk menjadi manusia kritis, manusiawi, dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya, teman saya telah menjelaskan bahwa digitalisasi itu juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Apakah betul suatu perkembangan digital bisa memberikan dampak negatif kepada masyarakat Indonesia? Saya telah menyiapkan beberapa kasus yang memiliki benang merah terhadap dampak dari digitalisasi. Yang pertama adalah kasus pembulian. Kasus ini terjadi setelah meninggalnya seorang mahasiswa dari Universitas Udayana, yaitu Timothy Anugrah Saputra. Setelah meninggalnya almarhum, terungkap bahwa terdapat grup chat berisi beberapa orang yang mencemooh, menghina, dan bahkan membody shaming seseorang yang telah meninggal. Mereka menggunakan media sosial berupa grup chat WhatsApp untuk melakukan hal yang tidak bermoral tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasannya digitalisasi itu tidak selalu memberikan impact yang baik kepada masyarakat. Karena apabila tidak digunakan secara bijak, maka ia akan menjadi media untuk melakukan ujaran kebencian atau bahkan perundungan. Assalamualaikum, pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silahkan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma 500.000. Ini amanah dari saya. Pesan sekarang juga tidak bisa COD ya. Pengiriman bisa hari ini, surat-surat lengkap bisa atas nama sendiri hanya. Inilah 3 kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, serta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yang videonya diedit para pelaku untuk penipuan. Dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan AI merupakan salah satu tindakan yang merugikan. Pelaku merupakan
3 warga Pangandaran yang melakukan manipulasi visual dan juga audio dari 3 gubernur, yaitu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, dan Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, yang seolah sedang menawarkan untuk masyarakat membeli kendaraan yaitu motor dengan harga yang murah. Hal ini merupakan dampak negatif dari digitalisasi yang sangat serius, karena dapat melibatkan orang lain untuk melakukan penipuan dan mengatasnamakan seseorang untuk melakukan kejahatan. Di sini, aku akan menjelaskan tentang hubungan digitalisasi dengan Pancasila. Bagaimana ya hubungan antara digitalisasi dengan Pancasila itu? Oke, let's go! Di era teknologi sekarang, digitalisasi harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Karena untuk menghadapi tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, dan juga untuk memanfaatkan persatuan dan keadilan. Berikut contoh penerapan setiap sila Pancasila dalam era digitalisasi. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Digitalisasi membantu penyebaran informasi keagamaan melalui kajian online dan aplikasi ibadah. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dunia digital, kita harus menghormati martabat manusia, menghindari cyberbullying, hoax, dan menjaga privasi data pribadi agar semua orang merasa aman menggunakan teknologi. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Media digital bisa memperkuat rasa persatuan dengan menyebarkan budaya Indonesia seperti batik, musik, dan pariwisata. Namun, kita harus bijak agar teknologi tidak menjadi alat pemecah belah bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menekankan partisipasi rakyat melalui e-government, aplikasi pengaduan publik, dan survei online. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara transparan dan demokratis. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pada keadilan sosial, ekonomi digital membantu UMKM menjual produk secara online dan pembelajaran daring membuka akses pendidikan yang lebih merata, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil. Jadi, digitalisasi harus berlandaskan Pancasila. Dengan menggunakan teknologi secara bijak, kita bisa memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ih, ada berita apa nih? Vaksin COVID-19 mengandung logam. Ih, parah ini. Aku harus ngasih tahu ke teman-teman aku deh. Ya. Guys, tahu nggak? Ada berita tentang vaksin COVID-19 yang waktu itu tuh ternyata mengandung logam. Logam? Emang boleh ya logam ditaruh di dalam vaksin? Nah, itu bahaya banget dong buat keluarga Nah, kita yang mau vaksin. bener banget itu. Kayak katanya udah ada apa ya? Kayak si apa sih namanya itu? Yang kena gitu loh, dan baru ketahuannya sekarang. Parah, ini bahaya banget ya kalau kayak gitu. Aku minta beritanya dong sih, aku mau share juga. Iya, Oke, aku juga mau kesana. aku share ya. Iya. Aduh, parah banget sih. Oke, aku share. Ya, aku share juga. Ini harus aku share ke grup keluarga, grup teman. Grup angkatan nggak sih? Bener, Iya, grup banget itu angkatan harus sekarang. di share. Ini parah banget sih. Semua orang harus tahu. Guys, kamu lagi ngapain? Ini ada berita tentang vaksin itu loh, yang di dalamnya ada logamnya. Oh, boleh disaga ya? Iya. Kayaknya ada yang salah deh. Bentar guys, Iya. kayaknya ada something wrong deh. Guys, ternyata dia tuh hoax tahu. Maksudnya? Tuh di sini ada tulisan hoaxnya. Coba lihat. Lah, hoax. Berarti yang tadi Sri bilang salah dong. Iya, Mana dia kita, salah. mana kita udah nyebarin kemana-mana. Itu parah banget sih. Wah, harus ngasih tahu Sri. Harus ngasih tahu Sri. Kita marahin sih. Sini. Jadi kamu nyebarin berita yang vaksin itu ya? Iya. Kamu tahu nggak itu berita hoax tahu? Wah, Ini kamu sendiri. Tuh, kamu lihat sendiri. Hoax vaksin COVID-19 mengandung mikrochip magnetis. Kamu udah nyebarin ya? iya, kirain aku itu benar, soalnya ininya ada logam-logam gitu, kirain aku udah benar. Nah, itu belum tentu benar. Kamu harus kasih tahu ke yang kamu sebarin sih. Oh, ternyata berita yang tadi itu hoax ya. Berarti aku harus lebih bijak lagi buat nyebarin berita-berita ini, apalagi di era digitalisasi sekarang kayak dulu.
Jadi pembahasan yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya dapat disimpulkan nih bahwa digitalisasi itu membawa dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif itu seperti apa sih? Seperti mempermudah akses informasi, mempercepat pekerjaan, dan membuka banyak peluang di bidang ekonomi. Namun, digitalisasi juga membawa dampak negatif seperti penyebaran berita hoax atau perundungan daring dan manipulasi digital. Nah, ini tuh dapat disimpulkan nih bahwa digitalisasi ini adalah bentuk kemajuan dari teknologi. Nah, namun teknologi juga dapat disalahgunakan bila tidak diimbangi dengan etika dan tanggung jawab. Maka dari itu, bijaksanalah dalam menggunakan teknologi digital agar kemajuan ini tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila, serta benar-benar memberikan manfaat bagi orang banyak, khususnya masyarakat Indonesia. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.